Saya sebentar. Oke, shalom, selamat pagi. Shalom. Ada semangat pada pagi hari ini? Kurang semangat, ada semangat pada pagi hari ini? Haleluya. Baiklah, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami ucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami terima untuk kami bisa berkumpul di tempat ini, untuk menyembah dan memuji nama-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau berkenan hadir di tempat ini ya Bapak. Kami rindu untuk kami selalu bisa mengundang hadirat-Mu. Kami rindu untuk kami bisa selalu dekat dengan Engkau ya Bapak. Biarlah Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpin kami, beri hikmat kami, dan biarlah kasih karunia-Mu yang nyata bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dekat
memuji nama Tuhan? Oke, yuk kita memuji nama Tuhan. Kita menari Tuhan.
persiapkan hati kita tenangkan pikiran kita, dan biarlah Tuhan saja yang hadir di tengah-tengah kita, merawat setiap kita.
Bapa, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang seperti tanah yang baik yang siap ditabur oleh benih-benih firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar akan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Saudara cari dulu. Kita akan baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Satu ayat ini yang bisa menguatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, saudara, kita akan mendapatkan satu kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya, kita akan pasti yang sungguh-sungguh percaya dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan akan mendapatkan kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Saudara yang dikasih Tuhan, dan itu memang adalah tujuan kita. Ya. Kalau tujuan kita hanya di dunia ini, ya untuk apa, saudara? Dunia ini itu akan hancur. Ya. Kalau hancur, kita kemana? Jadi tujuan kita ada di dalam kekekalan. Tetapi kekekalan itu ada dua, kekekalan hidup dan kekekalan binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dan bersyukur kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus mendapatkan kerajaan yang tak tergoncangkan, kehidupan yang kekal di surga. Tetapi untuk mendapatkan itu tidak gampang ya. Pagi hari ini saya mengambil judul dari ayat ini, yaitu di pasal yang ke-18 atasnya, itu judul pekok ini, tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk kita memegang kunci atau istilahnya tiket untuk menuju kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Dan ini dikatakan ini tanggung jawab yang berat ya. Kita harus memegang tiket ini benar-benar dengan tanggung jawabnya dan ditambahkan yang berat ya. Jadi tidak gampang, saudaraku. Tidak asal-asalan kita memegang keselamatan ini ya. Kita harus punya tanggung jawab. Apakah tiket itu yang harus kita pertanggungjawabkan supaya tiket itu tetap menjadi milik kita dan satu saat kita bisa masuk, memperhadapkan inilah tiket saya masih ada, masih aman ya. Dan kita siap masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Ayat ini dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Inilah tiket yang harus kita pertanggungjawabkan dengan berat. Cuma dua saja, bersyukur dan beribadah dengan cara yang berkenan. Selalu hanya dua, sepertinya hanya sepele, tetapi ini mempunyai tanggung jawab yang berat yang harus kita pertahankan supaya kita tetap bisa masuk nanti ke dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Selalu yang dikasih Tuhan, yang pertama adalah mengucap syukur. Mengucap syukur ya, sepertinya gampang, kita setiap hari bisa bersyukur ya. Tuhan, aku sudah bersyukur, kebayang saya menikmati hidup ini ya, bersyukur pagi hari melek ya, bersyukur ya, saudara. Kita setiap hari mensyukuri itu ya. Kalau kita bisa hidup, kita bisa makan, kalau kita bisa bernafas, kalau kita bisa bekerja, kalau kita bisa melayani, itu harus kita syukuri dan harus benar-benar kita nikmati ya.
Tidak hanya bangun tidur, nah, wis hari ini apa, oh Selasa, tugasnya apa, oh ini, ya sudah. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Setiap kali kita melek di pagi hari, itu naikkan syukur, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Saya bangun ya, dengan tubuh yang sehat. Saudara bisa tidur itu langsung ke belakang, itu harus disyukuri. Saudara bisa nanti ya yang bisa langsung sarapan ya. Ada yang bangun tidur tidak usah pakai mandi, tidak usah pakai bersih, sarapan itu ada ya, boleh dan kita syukuri. Ada yang harus bersih dulu, yang mandi, sikat gigi, baru sarapan di meja pakai garpu, pakai sendok. Ada yang seperti itu. Nah, ini harus kita syukuri. Kesehatan kita ini yang nomor satu yang harus kita syukuri, saudaraku. Karena kalau kita sehat, kita bisa bergerak, kita bisa bekerja, kita bisa melayani. Ya, kalau saudara datang ke rumah sakit, saudara akan bisa merasakan dan mengucap syukur itu berlipat-lipat kepada Tuhan, saudaraku. Kemarin beberapa hari waktu yang lalu saya menemani teman saya untuk kontrol yang habis operasi kemarin karena dia jatuh, dia kakinya ada patah, dia harus pasang pen. Nah, saudaraku, kemarin itu kita saya membantu ya karena dia nggak tahu Seluk-Beluk rumah sakit suami, jadi minta tolong saya untuk menemani. Nah, saudaraku, ketika kita di dalam rumah sakit, saya melihat semuanya ya, apalagi yang lansia ya. Oma tim masih sehat, bisa ibadah, bersyukur. Ibu siapa, ibunya Mbak Dewi ini, aku bersyukur, saudara. Oma kalau saya melihat dia berobat ya, datang sendirian, aku kasihan, mana anaknya ya, mana cucunya kayak apa, kayak yang nemenin, enggak, saudara. Jadi situ bisa kita lihat, saya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya. Walaupun saya begini sangat-sangat bersyukur, nikmati ya, saya menemani dia ya, dan berbagai penyakit ya di bagian ortopedi. Di setiap bagian ortopedi itu penyakitnya ada yang patah tulang, ada yang tulang keropos, ada yang dan lain sebagainya, dan macam-macam orang sakit. Di sampingnya ada yang gigi, nah itu waktu saya lalu ya, ada gigi lubang, ada gigi berdarah, ada dan lain sebagainya. Di sebelahnya itu mata, aku saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa melihat, saudaraku. Waktu saya lihat poli mata, aduh Tuhan terima kasih mataku baik. Lihat ortopedi, Tuhan terima kasih ya. Ya, walaupun saya ada di apa ini tulang ini juga di apa ini dengkul ya, lutut ini juga sudah mulai bermasalah. Tapi saya bersyukur Tuhan terima kasih saya bisa jalan, saya bisa lompat, saya bisa jongkok kalau ke belakang. Ya. Di bagian gigi tidak terima kasih Tuhan, gigi saya ini protol tapi tidak sakit. Nah, saudara yang dikasih Tuhan banyak sekali orang yang sakit. Saudara mau belajar bersyukur, masuk rumah sakit, cari temanmu, antar dia ke rumah sakit supaya kalian bisa melihat bagaimana orang yang sakit. Nah, saudara yang dikasih, kalau dia datang ke rumah sakit sendiri, dia masih bisa. Kalau yang tidak bisa sendiri ya, jadi teman saya ini karena dia badannya besar, jadi tidak bisa jalan, jadi harus digotong ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bersyukur dalam segala hal. Di dalam tubuh kita yang sehat ini yang pertama harus kita syukur ya. Sewaktu saya teringat sama ibu saya juga waktu ibu saya sakit ya, tidak bisa jalan ya. Tidak mau orang itu sakit, tidak mau. Sebenarnya tidak ada keseluruhan aku tak sakit akhirnya biar aku diperhatikan, tidak ada. Waktu ibu saya sakit, dia katakan aku nggak mau sakit. Iya memang, siapa yang mau sakit? Kalau Tuhan izinkan kita sakit, kita juga harus bersyukur. Segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi ya. Teman saya bilang, aku nggak mau begini loh Mbak Yanti. Iya memang, tapi kalau Tuhan izinkan kayak apa? Kok iso sih aku jatuh lah? Dia tidak tahu. Ya sesuatu yang dikasih Tuhan. Karena dia itu pertama itu vertigo ya, yang operasi kemarin vertigo, jadi dia masih dia ke belakang. Karena ke belakang itu ada tanjakannya, jadi dia turun kepleset lah. Ya keplesetnya itu biasa katanya. Biasa, jadi habis ya sakit biasa, enggak terlalu langsung, enggak bisa jalan, enggak, dia bisa jalan, malah dia keluar beli rujak dulu ya.
Nah saudara, tapi malamnya itu semakin hari semakin bengkak. Akhirnya lah masuk ke UGD dan difoto ada patahnya di sana dan harus operasi. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Dan waktu saya menjaga ibu saya sakit itu, dia bilang aku udah sakit, aku kok ingin sehat. Iya, betul. Yang sakit dan yang sehat harus bersama-sama bersyukur ya. Jadi saya harus menguatkan ibu saya ya. Harus bersyukur, semuanya itu di dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita sakit ya sudah, kita nikmati, kita terima. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kedua-duanya yang sakit dan yang merawat harus sama-sama bersyukur. Ya tapi juga namanya manusia ya. Waktu saya merawat ibu saya juga saya capek ya, saya capek. Saya mencoba istilahnya istirahat gitu, kayak Tuhan kesal gitu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ibu saya bilang, aku juga nggak mau sakit. Nah di situ langsung saya, oh iya ya, yang sehat ini juga harus bersyukur, juga harus semangat, supaya yang dirawat pun akhirnya mengalami sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bersyukur dalam segala hal. Pertama, kesehatan ini harus kita syukur. Karena kalau kita sehat, kita bisa ngapa-ngapain ya. Kalau kaki kita aja yang tidak satu saja, kan ibu saya cuma satu saja dia tidak bisa digerakkan ya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain ya, harus dituntun, harus ini. Demikian teman saya tadi itu, ibu saya sih kecil, saya bisa gotong sendiri, saya bisa topang sendiri. Nah ini teman saya gede, harus soalnya dua. Ya saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bersyukur ya. Saya nikmati semuanya itu. Bersyukur adalah persamaan dengan iman kita yang benar. Iman kita kepada Tuhan, iman yang benar. Dengan bersyukur iman kita benar-benar dinyatakan sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa dengan bersyukur iman kita ini benar? Karena dengan bersyukur ya, iman kita tetap dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena kita akan merasakan walaupun tidak ditolong Tuhan ya, saya tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun tidak sembuh, saya tetap percaya kepada Tuhan. Nah siapa yang dikasih Tuhan, teman saya ini waktu dia mengalami sakit ya, dia sempat terguncang imannya ya. Ya karena itu, kalau kita tidak bisa bersyukur, ya sepertinya kita sakit ini, ya Tuhan kok saya diberi sakit ya begini-begini ya. Satu kali dia ngomong saya, kok Tuhan kasih saya seperti ini ya, jangan seperti itu. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Nah akhirnya saudara yang kasih Tuhan, dia punya teman yang tidak seiman, ya, tetapi baik sekali. Dan akhirnya si teman inilah yang merawat teman saya ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan, imanmu kalau kamu bersyukur, Tuhan bisa menolong dengan berbagai cara ya. Dia sempat, kenapa yang nolong saya bukan keluarga saya, bukan teman-teman gereja saya, bukan teman-teman seiman saya, tetapi yang nolong saya teman yang di luar Tuhan, sepupu ya, teman sepupu. Kenapa kok Tuhan begitu? Saya katakan Tuhan punya cara untuk menolong. Jadi dia sempat itu apa ya, gimana? Kita punya saudara, keluarga yang sama-sama iman, tapi dia tidak perhatian dengan dia. Dan tapi yang ini, jadi dia berpikir, apa saya akan pindah ya, ikut dia. Dia bilang begitu. Apa saya pindah ikut dia? Saya katakan bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Saya jelaskan, apakah kamu mau kehilangan keselamatan? Apakah kamu saya jelaskan? Tuhan punya cara untuk menolong kita. Walaupun mungkin saudara kita, teman seiman yang sepadan dengan tidak menolong, Tuhan punya cara untuk menolong. Tuhan datangkan orang yang tidak seiman. Dia bisa dengan sukarela, dengan segenap hati, bahkan keuangan pun dari teman yang tidak seiman ini. Ini adalah satu keajaiban Tuhan. Saya katakan, ini keajaiban Tuhan, ini kebaikan Tuhan yang tidak bisa terkatakan. Tuhan kirim dia untuk sampai
bahwa Tuhan Yesus itu ada. Saya jelaskan demikian. Akhirnya dia menangis ya. Dia berkata, iya ya Tuhan itu baik. Yang penting kita harus bersyukur dan tetap percaya. Nah saudara, kalau kita bersyukur, iman kita akan dibenarkan. Iman kita menjadi benar di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi biarlah kita juga kalau mendapati yang mungkin keluarga kita ya harus perhatikan. Si temannya ini bilang, dulu katanya kamu waktu muda, waktu sehat temanmu banyak. Ya, mana kok nggak ada yang nengokin, nggak ada yang besukin, cuma satu ini ya saya, cuma satu ini temanmu. Ya begitulah manusia, katanya ya begitulah manusia ya. Yang bisa, yang ingat, yang mau silahkan datang, tapi ya jangan berharap. Ya, kita berharap kepada Tuhan saja. Oh iya yang baik. Nah, siapa yang dikasih Tuhan? Mengucap syukur, tanggung jawab yang berat. Tidak semudah kita katakan ya, bersyukur, oh ya saya bersyukur. Ini tanggung jawab yang berat ya. Saya kalau mau Tuhan, saya ingin tahu saya ini bersyukurnya tanggung jawabnya yang mana ya. Kalau saya sakit ya, nah tidak mau kan? Nggak mau aku sakit. Itu sebabnya kita belajar bersyukur ya, sebelum Tuhan izinkan yang tidak enak itu datang kepada kita. Mari kita tetap bersyukur. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, siapapun yang menolong kita itu adalah jalan Tuhan melindungi kita, menyertai kita ya. Saya sendiri juga sangat heran dengan teman saya ini. Tuhan begitu luar biasa ya. Sampai sekarang dia tetap dirawat sama dia. Nah saudara, itu tanggung jawab yang berat yang harus kita lakukan. Yang kedua yaitu mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Mengucap syukur yang kedua adalah beribadah yang berkenan. Selalu ya seperti kita pagi hari ini kita beribadah ya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita bertanggung jawab atas cara ibadah kita. Tuhan mau ibadah kita yang berkenan kepadanya. Ibadah yang berkenan, saya ambil 4 poin saja. Ibadah yang berkenan, yang dimaui Tuhan, yaitu ibadah yang tidak munafik. Munafik itu pura-pura. Dalam Markus 7 Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Selalu yang dikasih Tuhan, Tuhan berbicara kepada orang-orang Farisi waktu itu, saudara. Ya. Mereka beribadah, mereka setia untuk datang ke bait Allah, tapi Tuhan katakan mereka itu munafik. Ya. Mereka hanya pura-pura. Mereka hanya datang secara jasmani, tapi hati mereka jauh daripada. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita juga seperti orang-orang Farisi. Kita datang di sini, kita rajin setiap minggu ibadah, melayani, tetapi hati kita kemana? Apa yang kita lakukan? Apakah ajaran firman Tuhan atau ajaran manusia atau anggapan kita sendiri yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita datang beribadah hanya karena tugas, hanya karena pelayanan, hanya karena gak ada kerjaan di rumah, hanya karena kebiasaan ya? Kebiasaan itu setiap minggu orang Kristen harus beribadah. Ini kebiasaan. Tapi hatinya bukan karena dia mencintai Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak seperti orang
Farisi. Kita datang benar-benar kita mau ketemu Tuhan. Kita datang mau benar-benar mencari Tuhan, mendengar firman-Nya dan mau melakukannya. Ini adalah ibadah yang berkenan, tidak munafik atau tidak pura-pura, tidak pura-pura setia, tidak pura-pura melayani, tapi sungguh-sungguh melayani. Saudara yang dikasih Tuhan, contoh kalau kita ini munafik atau pura-pura beribadah, ya, saudara lihat kiri kananmu, lihat HP-nya. HP-nya kalau firman Tuhan, berarti dia sungguh-sungguh mendengarkan, beribadah. Tapi kalau HP-nya main game, dia seperti orang Farisi. Saya tidak menyinggung, tapi menegur. Ada lagi yang tidak main game, tapi lihat IG, lihat Twitter, lihat apa saja. Ada yang juga lihat Shopee, jual beli. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita jangan pura-pura. Beribadah yang sungguh-sungguh yang berkenan kepada Tuhan. Benar-benar kita mencari Tuhan, memuji Tuhan. Ya. Apalagi kalau yang mimpin pujian itu anak muda, wah semangat ya, bisa joget. Benar-benar kita menari untuk Tuhan. Jangan malu aku Mbak Yanti, malu aku nari ya. Gak apa-apa di hadapan Tuhan. Kita jangan pura-pura. Kalaupun pura-pura, Tuhan tahu. Yang kedua, ibadah yang berkenan di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua adalah hidup yang kudus. Saudaraku, kita harus kudus bukan hanya di hari Minggu saja. Kalau hari Minggu mau Sabtu malam sudah mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan baju, mempersiapkan persembahannya, mempersiapkan dulu kita harus pakai ini ya, sekarang HP ya, dilihat kuotanya ada enggak, nanti buka HP bisa ya saudara. Bukan hanya pada waktu mau ibadah kita mempersiapkan supaya kita ini kudus dan siap. Tetapi kehidupan kita harus kita persembahkan kudus setiap saat ya. Seminggu, hari Minggu kita di sini, hari Senin sampai hari Sabtu kita di mana? Maksudnya roh kita ini kemana? Roh kita ini tidur? Roh kita ini lihat yang lain? Roh kita bersama dengan yang lain? Tidak bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau hari Minggu kita beribadah, kita harus mempersembahkan kehidupan yang kudus, ya dimulai dari hari-hari sebelumnya. Kita harus hidup kudus ya, setiap hari, setiap waktu. Persembahkan hidup kita yang kudus dan yang berkenan. Saudaraku, kita adalah calon-calon pemilik kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Dan kalau saudara Tuhan panggil sewaktu-waktu kita masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita harus siap. Bukannya kalau hari Minggu saya harus siap-siap, hari Sabtu saya harus hidup kudus ya, mempersiapkan diri semuanya ya. Lalu Tuhan panggil tidak hari Minggu, bagaimana saudara? Tuhan panggil hari Senin, pas hari Selasa, ya, pas hari Sabtu, pas hari Jumat. Saudara pas di mana ketika nanti Tuhan panggil? Itu yang harus kita persiapkan. Itu sebabnya kita harus hidup kudus setiap hari, setiap saat. Sehingga ketika tiket kita diminta Tuhan untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita siap.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ibadah yang berkenan adalah mempersembahkan hidup kita dengan kudus, bukan pas hari Minggu, tetapi di hari-hari sebelum Minggu. Ya. Yang ketiga, kita lihat dalam Yakobus pasal yang pertama. Ibadah yang berkenan yang pertama, jangan munafik, hidup yang harus kita persembahkan dengan kehidupan yang kudus. Dan yang ketiga, Yakobus pasal yang saya cari ya. Karena Alkitab saya yang sudah lama jadi lengket sekali ya. Puji Tuhan ya. Saya dikasih baru tidak mau saudara, karena senjatanya sudah di sini. Tidak apa-apa saudara. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga yaitu ibadah yang berkenan, yaitu penguasaan diri. Ya. Ini berhubungan dengan hidup yang kudus tadi, yaitu menguasai diri. Kita bisa mengekang lidah, karena mungkin kita tidak bertindak secara brutal pada orang yang, tapi kadang mulut kita ini, perkataan ini ya, ada yang ngomong saya, aduh Mbak Yanti ini ngomongnya pelan tapi sedikit jeder gitu ya. Kadang-kadang saya itu juga ya, di rumah begini, mama ini gini. Tapi setelah itu saya renungkan, iya yang kasar ya saya, keras ya saya ngomongin anak saya, ya wes saya minta maaf, ngomong gitu kata. Nah setelah kita saling menguatkan ya gitu ya. Nah setelah yang dikasih Tuhan, kita harus menguasai diri di dalam perkataan kita. Kalau kita hanya kudus, hanya menguasai diri, hanya waktu di ibadah, ya percuma saja, karena kita cuma hanya 2 jam ketemu ya. Coba di hari-hari selanjutnya, apakah di hari-hari yang lain ya, kita bisa menguasai diri dalam perkataan kita, kita bisa mengekang lidah kita. Kadang-kadang saudara yang dikasih Tuhan, orang Jawa bilang masih tetap mesoan ya. Yang mungkin yang lain yang dari Manado nggak tahu apa itu mesoan, nanti tanya ya. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, gampang emosi, gampang marah. Anak saya bilang, hati-hati loh Maya, nek marah sekali-sekali keperucut lagi ya. Jangan keperucut lagi, oh ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, seringkali saudara kita ini dilihat oleh orang lain, tetangga kita, ya, musuh kita, di dalam perkataan kita. Apapun yang kita katakan, saudara, bila itu menjadi berkat bagi orang. Memang saya itu ngomong pelan, tapi pedas. Tapi untuk kebenaran, seringkali saya katakan untuk kebenaran. Karena itu masih keluarga saya itu kadang ya gitu nih, seperti yang ibadah yang kurang berkenan ya, dari nomor 1 sampai 3 ini kadang mereka hanya mempersiapkan ibadah waktu di gereja saja, tapi hari-hari selanjutnya ya tidak ada penguasaan diri, ya tidak ada hidup yang kudus. Nah saya selalu mengingatkan, saya WA, saya kirim korbannya gede hasil, saya kirimkan GKP juga, dia terima, tapi sudah dilihat belum bayarnya. Waduh, tak kirimnya ayat-ayat, tak kirimnya firman Tuhan sudah dibaca belum, sudah dilihat belum. Kita harus menguasai diri dalam perkataan kita. Apa yang kita katakan, biasanya kalau kita ini anak Tuhan pasti kan dilihat disorot. Kalau saudara punya teman juga kalau curhat akan masalah, nah kita harus bisa memberi yang terbaik, katakan yang terbaik.
Ya, beberapa hari yang lalu juga saudara Yesus bercerita kalau temannya ini tanya-tanya tentang kekristenan. Kita harus siap untuk menjawab siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi kita harus katakan, jadi kita harus ceritakan, kita bisa bertanggung jawab tentang iman kita. Jadi kalau kenapa kok kamu jadi Kristen? Siapa sih Tuhan Yesus Kristus? Oh nggak tahu ya. Saya nanti tak telepon sama pendetaku ya. Tak kasih nomornya pendetaku ya, tanya om. Saudara, enggak. Tuhan mau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang sekeliling kita. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita bisa menguasai diri ya. Tidak cepat marah, tidak cepat emosi. Memang sudah kadang itu kehidupan kita ini mesti banyak hal ya, sehingga kita juga cepat emosi ya. Terlebih di dalam keluarga kita yang bertengkar dengan saudara ya, seperti saya cuma berdua dengan anak saya bertiga dengan suami, tapi suami kerja di seberang di kapal ya. Jadi saya hanya berdua ya. Karena ini bersih tegang, tapi ada saatnya saya harus menceritakan satu hal yang saya katakan kepada anak saya. Mama tidak punya apa-apa, mama tidak bisa ngasih kamu harta, benda dan sebagainya. Tapi mama cuma punya Tuhan Yesus Kristus yang memberi kamu keselamatan kekal. Itu yang harus kamu pegang. Kamu harus pegang. Kalau kamu mau tetap ketemu sama mama, pegang itu. Jadi dia begitu. Jadi waktu di sekolah dia juga, mama, teman-teman, gini-gini, sedikit-sedikit meso. Ya kamu hati-hati ya, jangan meniru. Enggak niru. Jadi selalu yang dikasih Tuhan dengan kata-kata seperti itu, jadi dia bisa mengendalikan setiap masukan dari temannya gitu. Jadi cerita juga dia itu punya teman yang ya kalau di sekolah itu kayak grup-grupan gitu ya di temannya ini. Satu orang ini sudah agak dewasa karena memang usianya mungkin dulu telat sekolahnya. Jadi saya ini kan 15, jadi dia itu umur 16 tapi tetap masuk kelas 9 ya. Dan dia itu sudah ya IG-nya itu cowok semua gitu lah. Dia minta, ayo tak foto ya kamu, tak foto ya. Enggak. Saya katakan hati-hati ya, jangan orang minta foto kamu kasih. Hati-hati. Jangan dikasih, walaupun itu teman yang sudah dekat sekalipun jangan kamu kasih. Ya mah. Jadi setiap kali temannya itu minta, Sin, dia kan Sin 3 kalau di sekolah itu, Sin, ayo tak foto bareng. Enggak. Terus dia bilang, lah mosok mah, untung aku gak gelap mah. Lah mosok dia foto cuma bagian dada saja. Aduh, saya katakan, wes, kamu tidak ikut? Enggak mah, aku tidak ikut. Nah kamu harus ingatkan sama teman-temanmu ya, jangan berbuat seperti itu. Sudah saya katakan, dia itu justru malah kalau bertemu dalam kelompoknya ada saya, dia itu merasa gak enak untuk sintika, aku gak bebas. Buat sedikit-sedikit ojo lah gitu, sedikit-sedikit ojo kan. Jadi kalau kayak ada undangan kayak gitu ya, ulang tahun gitu lah, kalau dia datang ketemu sama Sela ini, dia merasa nggak bisa bergerak gitu loh, karena dipantau kayaknya sama Sela, dan sedikit-sedikit nggak boleh sama Sela. Jadi katanya Sela, wis aku nggak datang, ya wis lebih baik bisa datang di acara-acara undangan mereka. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengajarkan juga dari diri kita untuk penguasaan diri, supaya kita juga menjadi teladan bagi anak-anak kita, saudara kita ya saudara. Karena bahaya, ini masih SMP aja sudah seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Dan juga banyak sekali ya, saya lihat Tuhan ini generasi akhir zaman, tapi kalau benar-benar tidak dipantau, ini bahaya sekali. Coba dalam satu sekolah itu
ini hanya sekolahnya Sela itu cuma sedikit ya, yayasan kecil gitu. Jadi cuma kelas 1, 7, 8, 9 cuma satu kelas aja. Tapi saudara, saya lihat hanya beberapa saja yang hidup di dalam kebenaran. Selebihnya itu. Jadi satu kelas itu ada 30 ya, 30 kali 3, 90. Coba saudara, ada segitu banyak yang hidup dalam kebenaran itu hanya 2-3 orang saja. Jadi seperti waktu Sodom dan Gomora, Abraham tanya, kalau ada 50, dia bilang iya enggak tahu. Kalau ada 40, iya enggak jadi tahu. Kalau ada 20, 30, 20 sampai 10, tapi tidak ditemukan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah keadaan akhir zaman. Jadi saya bilang, Tuhan gimana menyelamatkan anak-anak ini? Sekolah Kristen ini, Mama, anak-anak itu gak ngerti toh ya. Kok mereka loh mesuhan sama guru pemberontak? Ya, saya katakan kalau kamu masih bisa mengingatkan, ingatkan. Tapi kalau mereka melawan, sudah diam saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu penguasaan diri, kita perlu kata-kata kita ini menjadi berkat bagi orang lain ya. Dan yang keempat, yang terakhir dalam ibadah yang berkenan kepada Tuhan, Yakobus ini ayat yang ke-27, Yakobus 1 ayat yang ke-27 di bawahnya ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang keempat, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah memberi dengan kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak harus selalu datang ke panti asuhan dan lain sebagainya. Ya kalau ada momen-momen kita boleh datang, saudara. Tetapi kita harus memberi dengan kasih kepada semua orang ya. Mungkin ada yang yatim piatu di kiri kananmu, tetanggamu, saudaramu ya. Mungkin ada janda-janda yang perlu ditolong di kiri kananmu, keluargamu ya. Jadi tidak harus datang ke panti, harus gini, tidak saudara. Tetapi kita harus memberi perhatian dengan kasih. Kalau saudara punya materi, mau beli materi silakan. Yang terpenting adalah kita memberi dengan kasih. Ini adalah ibadah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, karena di sekitar kita ini masih banyak juga orang-orang yang perlu kita tolong. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan kalau saudara juga mau memberi juga harus berdoa ya. Karena apa yang kita tolong, apalagi yang di luar dari iman kita juga, kalau kita tolong justru terimanya lain ya. Yang kita dikatakanlah membuat inilah itulah. Tapi kalau kita menolong sesama saudara, sesama seiman ya bersyukur ya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, harus kita bedakan berkat Tuhan, berkat roti dan berkat benih. Ini kita harus tahu, Tuhan memberkati kita. Kalau benih itu harus kita tanam, dengan lain kata kita memberi ya semampu kita, bukan kita mengada-ada. Aku pas-pasan gitu bayangin kayak aku menolongnya ya semampumu. Aku tidak tergerak ya sudah, kalau tidak tergerak. Nah, sebenarnya yang terpenting adalah kita memberi dengan kasih, baik memberi dengan orang-orang yang kurang mampu atau memberi dalam rumah Tuhan, harus dengan ikhlas, dengan kasih, tidak hitung-hitungan, dan tetap harus memberi. Karena benih ini harus kita tabur. Kalau sudah tidak menabur ya, mana saudara kita akan menuai, dari mana kita menuai? Kalau berkat yang berupa roti, yaitu kita nikmati ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita belajar untuk memberi dengan kasih, bukan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan tak kasih, aku lah cukup.
Saudaraku, Tuhan tidak pernah membiarkan apapun berkat, apapun kehidupan kita, Tuhan itu pasti mencukupkan. Ya, karena itu sudah saya alami dari saya kecil sampai sekarang. Berkat Tuhan itu, ikut Tuhan itu deg-deg seret gitu ya. Pas akunya mepet sekali Tuhan, pasti Tuhan buka jeret gitu. Haleluya ya. Nah saudara yang dikasih, dan saat menabur Tuhan kirimkan ke rumah saya, Mbak Yanti, saya begini. Pasti dalam hati saya kan, Tuhan kayak apa ini, kayak apa ini. Ya beri semampu. Ya kadang juga ada yang mengizinkan dia orangnya rada ngelama. Apa ngelama itu ya, nanti tanya. Ngelama ya. Ya Tuhan suruh perhatikan ya, perhatikan. Diberi tak beri, ya beri. Tapi dia ngelama. Ya, bolak-balik datang. Lalu Tuhan, bagaimana ini? Saya stop ya. Ya, tetap saja. Ya, karena saudara yang dikasih Tuhan, saya mesti menimbang ya. Si Sela ini juga orangnya juga rodok tahu ya, karakter orang seperti ini. Mama terus-terusan dia itu kayaknya begini. Iya ya, mama itu terlalu baik sih katanya. Terlalu baik sih. Kita kan dia itu orang terus-terusan begini. Saya perhatikan, saya doa. Oh ya wes. Ya dengan alasan, saya belum ada ya gini. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita memberi pun juga harus doa dulu, tanya kepada Tuhan. Yang terpenting adalah kita memberi dengan kasih. Memberi bagian Tuhan pun juga harus memberi dengan kasih. Memberi bagian Tuhan, yaitu persembahan. Kita harus beri dengan kasih. Saya ajarkan kepada anak saya untuk mengembalikan milik Tuhan. Perpuluhan, apapun yang dia terima, perpuluhan harus masuk. Saya ajarkan dia, apa caranya? Ambil langsung masuk celengan, supaya nanti waktunya sudah banyak, kembalikan ke gereja. Lu kadang-kadang gak cukup mama, biyonda loh. Biyonda, ya harus kan ada kotaknya seperti yang mama. Oh iya. Dan itu sudah mulai bisa, mulai belajar. Dia kalau lupa juga, rumah aku lupa belum ngasih perpuluhan. Ya wis, utang dulu, besok harus kamu masukkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan saya bersyukur ya dia sudah bisa memberi dengan kasih. Dan dia punya feeling, oh ini orang ini patut diberi atau tidak. Dia itu punya feeling seperti itu. Nah kalau saya enggak, kalau orang sudah datang ke saya itu sudah kasihan gitu ya, kasihan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ya puji Tuhan, Tuhan kasih saya untuk bisa menyaring orang-orang. Tetapi yang terpenting adalah kita harus memberi, memperhatikan orang-orang yang lemah, memperhatikan orang-orang yang perlu dikasihi, menjadi anak Tuhan. Supaya apa? Benih yang kita tabur itu juga akan bertumbuh dan menuai, sehingga kita juga menuai berkali-kali lipat. Puji nama Tuhan saudaraku, itu adalah tanggung jawab kita agar kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu surga yang kekal, dengan tanggung jawab yang berat ya. Dua macam ini sangat berat, dan asal saja ya. Firman Tuhan katakan tanggung jawab yang berat, sangat berat. Walaupun hanya cuma mengucap syukur dan ibadah yang berkenan, ini adalah dikatakan Tuhan tanggung jawab yang berat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus mengucap syukur dalam segala keadaan, dan kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, sehingga satu kali nanti kalau Tuhan panggil atau di akhir zaman nanti kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu menjadi bagian kita. Puji nama Tuhan. Saya dapat panjang, saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Shalom. Sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Coba saya mau ngetes ini yang bisa dengan yang sudah disampaikan tadi. Saya kasih hadiah, sudah saya siapkan.
apa tanggung jawab yang berat seperti yang dikatakan? Angkat tangan ya, yang bisa angkat tangan. Tanggung jawab yang berat menurut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tadi apa? Ada 2, ya toh? 1 ya. Terus kemudian dari yang kedua, yang kedua tidak saya sebut, itu ada 4. Wesa iso nih, boleh puji Tuhan. Silakan angkat tangan maju ke sini. Aku gak usah maju. Lia, kakak Lia, oke silakan. Boleh tidak? Boleh. Lu berarti nyatet kan, bukan buka IG, bukan FB. Udah. Ada 4. Yang pertama tidak munafik, yang kedua hidup yang kudus, yang ketiga menguasai diri, dan yang keempat memberi dengan kasih. Tuh yang terus yang pertama kali yang apa tanggung jawab yang berat ada 2. Yang pertama bersyukur, yang kedua beribadah dengan cara yang tepuk tangan. Terima kasih terdekat itu ambil 1 kali ya. Ambil 1 kali ya. Luar biasa ya. Luar biasa puji Tuhan ya. Patut diajeni juga, patut ditiru ya kan. Jadi gini loh saudara yang dikasih Tuhan, kita beribadah itu benar-benar kan beribadah itu kepada Tuhan kan ya, kepada Allah. Jadi apa yang kita butuhkan itu kita dapat dari ibadah hari ini. Jadi nggak datang terus pulang apanya tadi itu apa ya, sudah lupa gitu loh. Jangan seperti itu ya. Puji Tuhan, tanggung jawab yang berat kita itu cuma 2 katanya Bu Pastori. Mengucap syukur itu sulit banget ya. Yang kedua beribadah kepada Allah ya, dengan cara yang berkenan ya. Atau kalau enggak percuma katanya gitu. Markus 7 ayat 7 tadi, kalau enggak percuma kita datang pada Tuhan tapi enggak berkenan. Ya kan, Tuhan tuh cuma ingin kita tuh datang mengucap syukur, terus beribadah dengan cara berkenan. Artinya apa? Kita memberi diri Tuhan. Tuhan mau apa dari saya? Bukan pelayananmu yang penting atau pelayanan kepada jemaat, enggak. Yang penting itu pelayanan kepada Tuhan. Jadi hati ini harus dipersiapkan dengan baik. Ya, yang pertama juga apa? Tidak munafik. Tidak pura-pura baik, pura-pura berkenan, pura-pura melayani supaya dilihat orang atau dilihat tidak tahu bagaimana. Tidak berkenan percuma ya. Jadi nggak munafik. Jadi wanita itu suka ngomong, mama, jadi aku tuh nggak mau jadi orang baik-baik karena mesti dia apa? Diinjak-injak, ya kan, orang baik-baik diinjak-injak, yaudah nih gak usah baik-baik, baik saja. Tetaplah berbuat baik ya, karena apa? 9 buah roh, salah satunya adalah kebaikan, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, yang kedua tadi hidup yang kudus, karena kalau nggak kudus nggak bisa melihat Allah. Katanya tanpa kekudusan tidak seorang pun kita dapat melihat Allah. Yakobus 1:26. Yang ketiga adalah penguasaan diri dalam perkataan, mengekang lidah. Ya, kalau tidak itu katanya menipu diri sendiri. Kalau orang tidak bisa mengekang lidahnya itu menipu dirinya sendiri. Karena bila mengasihi Tuhan tapi tidak bisa mengekang lidahnya, tidak bisa menguasai dirinya. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, memberi dengan kasih. Memberi. Yang beberapa hari yang lalu sibuk dibahas mengenai perpuluhan. Perpuluhan itu katanya nggak ada, sudah yang kitab Taurat itu sudah ditiadakan. Tapi bukan berarti
Nggak boleh memberi perpuluhan, malah harus lebih banyak. Itu ya. Kenapa? Saya bersyukur karena saya bisa mengajarkan hal ini baik pada anak saya sejak kecil. Dia itu tadi sudah diajarkan seperti saya memberi perpuluhan, suaminya juga beruang semuanya, bahkan suster itu dielingin saudaraku kalau wahai perpuluhan jangan lupa itu sudah dilakukan dengan taat. Saya bersyukur ya. Kenapa? Itu memberi dengan kasih. Tuhan tuh tidak lihat jumlahnya kok. Wah sedikit bah banyak, orang katanya janda yang ngasih uang cuma berapa tuh ya sangat berarti bagi Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan ya terserah ya, tetapi Tuhan tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Selalu Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, puji Tuhan. Saya percaya semuanya sudah mengerti firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan, saya mengundang pemain musik, singer, silakan ke depan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Mari saya undang semua pemain berdiri bersama-sama. Kita tenangkan hati kita, kita memikirkan kebenaran firman Tuhan. Jangan pikirkan yang lain, pikirkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita bacakan terima kasih Tuhan atas kasih setia. Bersama dengan Yesus, kami boleh memberi hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan.
Kami sudah dengar firman Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh hidup dalam kekudusan. Kami mau melihat Engkau Tuhan. Kami tidak mau ibadah kami sia-sia, tidak mau percuma, tetapi kami mau memberi dengan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Yanti yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat akal budi, kewibawaan yang dari Tuhan untuk bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun dia berada, baik di gereja sebagai pengurus, baik juga di keluarganya sebagai seorang ibu, sebagai istri, juga kepada tetangga-tetangganya, kepada teman-temannya. Siapapun yang mendekat boleh mendapatkan rahmat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau berkati suaminya, Kau berkati pekerjaannya, dimanapun dia berada. Tuhan memegang tangannya, makanya dicukupkan semua kebutuhannya, dipulihkan yang sakit disembuhkan. Oh, berkat Allah turun luar biasa, kesehatan, kekuatan, hikmat, kemurahan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh sukacita menerimanya dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Sebentar, saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, dan saudara kita memang mengucapkan kepada Tuhan, dan juga berkati orang-orang yang bekerja Tuhan, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka ya Tuhan. Dalam mereka dapat pemberian terbaik yang Engkau dan dapat menyertakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang baik buat kami semua. Dan Yesus kami sudah menjadi haleluya. Amin.
hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh menerima berkat yang daripada Engkau setiap kami tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Kami percaya jerih payah hamba-hamba-Mu tidak sia-sia. Baik WL, singer, para pemusik, dan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami sangat yakin dan percaya jerih payah mereka Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Hamba-Mu Pak Gem yang tidak ada bersama-sama dengan kami, Tuhan Engkau memberkati senantiasa kesehatan, kekuatannya di dalam pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Biar dimanapun hamba-Mu berada, terang Kristus senantiasa nyata bercahaya untuk menjadi satu kesaksian bagaimana Engkau senantiasa luar biasa atas kehidupan hamba-Mu, menjadi contoh, menjadi kesaksian untuk setiap karyawan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, Tuhan juga sudah memberkati. Setiap mereka yang mengalami sakit penyakit, hari ini Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah finansial, Tuhan memberkati, berkecukupan dan berkelimpahan. Yang mengalami masalah hubungan rumah tangga, kasih-Mu senantiasa mempersatukan mereka. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan mereka. Karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur. Begitu juga semua yang berulang tahun, Tuhan sudah memberkati jemaat-Mu tanpa berkelimpahan, senantiasa berkelimpahan. Kami juga teringat untuk bangsa kami yang tercinta Indonesia. Kami mengucap syukur Indonesia tetap ada di dalam rencana-Mu. Baik pemimpin kami Tuhan, hamba-Mu Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakil dan semua Tuhan, para menteri yang ada, Tuhan memberkati Kabinet Indonesia Maju ini sampai akhir pemerintahannya. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan di dalam pemilu yang akan datang, kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar pemimpin yang terpilih adalah pribadi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi rakyat Indonesia, yang mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia, sehingga Indonesia tetap menjadi
negara yang maju, negara yang jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, untuk nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Kota kami tercinta Surabaya, kami sungguh bersyukur sampai detik ini pemeliharaanmu atas kota kami sungguh nyata kami rasakan. Surabaya menjadi kota yang luar biasa. Karena itu memberkati hamba-Mu Bapak Eri Cahyadi bersama dengan wakil dan semua para staf yang ada. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, berkat-Mu melimpah atas pemimpin kota kami tercinta Surabaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Kami mau menikmati sepanjang hari ini Tuhan bersama dengan Engkau di dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan sebentar kalau kami juga akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh keluarga Ibu Dewi. Tuhan terima kasih, berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan senantiasa memberkati kita, melindungi kita,